Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baiklah, hari ini kita melanjutkan pertemuan selanjutnya terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan, yaitu terkait dengan materi transaksi entitas induk dan juga entitas anak. Ketika kita membahas entitas induk dan juga entitas anak, berarti di sini ada dua perusahaan yang mana sama-sama saling beroperasi. Jadi ada perusahaan induk yang juga beroperasi dengan kegiatannya dan juga perusahaan anak yang juga beroperasi dengan kegiatan operasionalnya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya kedua perusahaan itu nantinya akan terlibat dalam transaksi. Misalkan seperti transaksi jual beli persediaan, kemudian jual beli aset tetap, dan juga transaksi terkait dengan pemberian pinjaman. Akan tetapi untuk pertemuan hari ini kita akan lebih fokus terkait dengan transaksi antar entitas, yaitu baik itu entitas induk dan juga entitas anak terkait dengan persediaan. Kalau teman-teman masih ingat waktu kita membahas terkait dengan kombinasi bisnis, di mana saya pernah mencontohkan dua perusahaan, yaitu ada PT Indofood dan juga PT Bogasari. Di sini PT Indofood-nya juga beroperasional, PT Bogasari-nya juga tetap beroperasional. Dan di sini sebagaimana kita tahu bahwasanya PT Bogasari ini kan produsen tepung, di mana tepung ini kan menjadi bahan utama untuk pembuatan produk dari PT Indofood, yaitu Indomie. Berarti di sini tidak menutup kemungkinan terjadinya transaksi terkait dengan jual beli persediaan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana sih terkait dengan pencatatan ketika antara entitas induk dan juga entitas anak itu terjadi transaksi terkait dengan jual beli persediaan. Dan sebagaimana teman-teman juga sudah pahami bahwasanya ketika entitas induk itu memiliki kepemilikan sahamnya lebih dari 50%, maka entitas induk itu kan sudah wajib menyusun terkait dengan laporan konsolidasi. Padahal kita tahu entitas induk dan entitas anak itu merupakan satu entitas tunggal, yaitu merupakan satu kesatuan, sehingga kemarin transaksi akun-akun resiprokal atau akun-akun timbal balik antara entitas induk dan juga entitas anak nantinya harus kita eliminasi. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengeliminasi terkait dengan transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan juga entitas anak. Jadi contoh sederhananya seperti ini. Jadi misalkan orang tua teman-teman itu punya usaha warung misalkan, kemudian teman-teman karena lapar misalkan, kemudian teman-teman ambil mie dari warungnya milik orang tua kalian. Secara konsep tidak mungkin kan orang tua mencatat mie yang teman-teman ambil itu sebagai penjualan. Lah, sama halnya dengan terkait dengan konsolidasi yang akan kita bahas ini, tidak mungkin entitas induk akan mengakui transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan juga entitas anak, sehingga karena tadi kita sudah menjadi satu kesatuan, maka nanti transaksi tersebut harus kita eliminasi pada akhir periodenya ketika entitas induk menyusun terkait dengan laporan konsolidasi. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan jenis-jenis transaksi yang terjadi antar entitas. Teman-teman bisa lihat dari gambarnya di slide. Di situ ada entitas induk dan juga entitas anak, di mana entitas induk dalam hal ini itu memiliki dua anak perusahaan, yaitu entitas anak A dan juga entitas anak B. Transaksi-transaksi yang mungkin terjadi terkait dengan konsolidasi bisa teman-teman lihat di situ. Ada yang namanya transaksi hulu atau lebih dikenal dengan istilah downstream. Jadi yang dimaksud dengan transaksi hulu atau downstream di sini adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Makanya dinamai downstream. Down itu kan turun, dari transaksi yang timbul dari entitas induk
kepada entitas anak. Contohnya misalkan entitas induk memberikan pinjaman modal atau pinjaman dana kepada entitas anak, maka transaksi pinjaman tersebut termasuk ke dalam transaksi hulu atau downstream, jadi transaksi dari induk ke anak. Kemudian kebalikannya ada juga yang namanya transaksi hilir atau yang lebih dikenal dengan istilah upstream, jadi naik. Berarti transaksi yang terjadi dari entitas anak ke entitas induk. Sebagaimana contoh tadi dari Bogasari. Bogasari itu kan entitas anak, di mana Bogasari menjual persediaannya, menjual tepungnya ke PT Indofood selaku induknya. Berarti di sini transaksi yang terjadi termasuk ke dalam transaksi hilir atau upstream. Kemudian selain ada transaksi hulu dan transaksi hilir yang terkait dengan melibatkan entitas induk dan juga entitas anak, ada juga yang namanya transaksi lateral. Jadi kalau transaksi lateral ini adalah transaksi yang terjadi antara anak perusahaan. Jadi di sini karena ada dua perusahaan, misalkan anak perusahaan A dan juga anak perusahaan B, jadi transaksi yang terjadi antara kedua anak perusahaan inilah yang disebut dengan istilah transaksi lateral. Contoh misalkan sesama entitas anak dari PT Astra itu melakukan transaksi jual beli terkait dengan persediaan, maka transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi lateral. Jadi kalau yang downstream tadi dari induk ke anak, kalau yang upstream berarti naik dari transaksi dari anak ke induk. Sedangkan transaksi yang terjadi antara entitas anak itu dikenal dengan transaksi lateral. Itu jenis-jenis transaksi yang terjadi antar entitas dalam satu kesatuan ekonomi. Untuk lebih mudahnya, di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini bisa teman-teman lihat PT Palapa memiliki 100% saham dari PT Samudra. Berarti kalau dari sini kita bisa tahu bahwasanya PT Palapa di sini adalah parentnya, sedangkan yang PT Samudra ini adalah subsidiary atau entitas anaknya. Dan selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PT Palapa ke PT Samudra sebesar 10 juta. Berarti kalau dari jenis transaksinya di sini karena transaksinya itu adalah penjualan persediaan dari PT Palapa selaku induk perusahaan ke PT Samudra ke anaknya, maka jenis transaksinya adalah transaksi hulu atau downstream, jadi turun dari induk ke anak. Diketahui beban pokok penjualan yang dibukukan oleh PT Palapa itu adalah seharga 6 juta. Jadi sini ada beberapa skenario yang akan kita bahas terkait dengan pencatatannya. Jadi misalkan ketika skenario pertama, ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari PT Palapa itu terjual semua dengan harga 16 juta. Jadi nanti kita bahas satu-satu. Skenario pertama kalau misalkan persediaan yang dibeli oleh PT Samudra itu terjual semua. Kemudian yang skenario kedua, ketika seluruh persediaannya ternyata sampai dengan akhir periode 31 Desember itu belum ada yang terjual. Dan skenario yang ketiga, misalkan dari persediaan yang dibeli oleh PT Samudra dari PT Palapa tadi, misalkan 75%-nya itu terjual dengan harga 12 juta. Jadi kita akan bahas satu-satu bagaimana sih terkait dengan laporan konsolidasinya nanti kalau skenario 1, skenario 2, dan juga skenario 3. Baiklah, kita bahas terkait dengan skenario pertama ketika seluruh persediaannya itu terjual. Jadi tadi kan ada transaksi antara PT Palapa dan juga PT Samudra, di mana PT Palapa selaku entitas induk di sini menjual persediaan ke PT Samudra. Diketahui bahwasanya beban pokok penjualan dari persediaan tersebut itu sebesar 6 juta. Jadi gini, PT Palapa di sini dia membeli persediaannya itu dengan harga 6 juta.
yang kemudian dijual ke PT Samudra dengan harga 10 juta. Jadi PT Palapa sebelumnya itu membeli persediaannya itu tadi 6 juta, dijual ke PT Samudranya itu 10 juta. Dan ternyata persediaan yang dibeli PT Samudra tadi dijual ke perusahaan non-afiliasi. Jadi perusahaan yang tidak terlibat dalam konsolidasian ini, di luar konsolidasian itu disebut perusahaan non-afiliasi. Jadi yang ada dalam kotak oren di sini adalah satu kesatuan entitas, di mana tadi PT Palapa sudah membeli 100% dari sahamnya PT Samudra. Jadi PT Palapa dan PT Samudra itu adalah perusahaan yang saling berafiliasi. Jadi kembali lagi tadi PT Samudra kan beli persediaan dari PT Palapa seharga 10 juta dan kemudian persediaan ini dijual ke perusahaan lain itu seharga 16 juta. Jadi dari awal PT Palapa belinya 6 juta, dijual PT Samudra 10 juta, dan PT Samudra tadi belinya 10 juta, dijual ke perusahaan lain itu 16 juta. Jadi langkah pertama kita buat dulu tabelnya terkait dengan transaksi antar entitasnya. Di sini berarti kalau terkait dengan penjualan persediaan, maka akun-akun yang terlibat nanti adalah akun penjualan, akun HPP, dan juga akun persediaan. Karena kita fokusnya untuk pencatatan perpetual ya. Jadi di sini pada kolom pertama di sini untuk PT Palapa sendiri beban pokok penjualan itu sebesar 6 juta. Di sini 6 juta dijual ke PT Samudra 10 juta. Berarti di sini ada keuntungan yang diperoleh oleh PT Palapa sebesar 4 juta. Sedangkan seterusnya PT Samudra tadi beban pokok penjualan dia belinya ke PT Palapa itu kan 10 juta, berarti beban pokok penjualan dari PT Samudra di sini itu 10 juta dan dijual dengan harga 16 juta ke perusahaan non afiliasi, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh PT Samudra itu sebesar 6 juta. Jadi kalau PT Palapanya tadi untung 4 juta, PT Samudranya untung 6 juta. Dan ketika menyusun laporan konsolidasi itu biasanya kan kita jumlahkan penjualan anak ditambah dengan penjualan induk. Jadi kalau misalkan secara konsep seperti biasa itu kan penjualan dari induk 10 juta ditambah dengan penjualan dari PT Samudra 16 juta, sehingga di laporan sebelum konsolidasinya itu adalah 26 juta. Begitupun dengan beban pokok penjualan dan juga laba kotornya. Jadi kita tambahkan dari induk dan juga anak. Tetapi ingat bahwasanya ketika transaksi induk sama anak ini adalah satu kesatuan ekonomi, maka transaksi yang terlibat di antara kedua belah pihak itu harus kita eliminasi. Jadi transaksi yang timbul antara PT Palapa dan juga PT Samudra harus kita eliminasi, karena tadi PT Palapa dan PT Samudra adalah satu kesatuan entitas, satu entitas tunggal. Jadi ibaratnya satu perusahaan dalam hal ini, sehingga nanti untuk menyusun laporan konsolidasi transaksi yang timbul antara PT Palapa dan PT Samudra harus dieliminasi. Eliminasinya sebesar berapa? Karena di sini persediaan itu seluruhnya itu sudah terjual, maka eliminasi di sini adalah sebesar harga beli dari persediaan yang dibeli oleh PT Samudra. Di sini kan PT Samudra kan belinya ke PT Palapa itu kan 10 juta. Jadi transaksi antara kedua belah pihak ini, transaksi jual belinya di sini kan 10 juta. Sehingga yang harus dieliminasi yang 10 juta ini. Sehingga penjualannya kita eliminasi 10 juta dan juga beban pokok penjualannya kita eliminasi 10 juta. Sehingga nanti di laporan konsolidasinya penjualannya tidak lagi 26 juta melainkan 16 juta. Begitupun dengan beban pokok penjualannya yang semula itu 16 juta, kita eliminasi 10 juta menjadi 6 juta. Sehingga nanti sama untuk laba kotornya, baik itu sebelum eliminasi maupun sesudah eliminasi, bisa teman-teman lihat bahwasanya laba kotornya tetap sama-sama 10 juta. Hanya saja
transaksi yang terjadi antara PT Palapa dan juga PT Samudra sebesar 10 jutanya tadi harus kita eliminasi. Sehingga untuk jurnal eliminasinya sendiri di sini debitnya penjualan yaitu sebesar 10 juta karena kan penjualan itu pencatatannya di bagian kredit. Sedangkan karena ini adalah penjualan yang terjadi antara entitas induk dan anak sehingga harus kita eliminasi. Karena kita eliminasi, jadi yang semula penjualan itu di sisi kredit, kita eliminasi berarti kita pindah ke sisi debit. Sehingga di sini debitnya adalah penjualan sebesar 10 juta. Begitupun dengan beban pokok penjualan. Karena beban pokok penjualan itu di debit, karena di sini kita eliminasi, maka kita pindah ke sisi kredit. Sehingga di sini jurnalnya debitnya itu penjualan, kreditnya beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Selanjutnya untuk yang skenario yang kedua, ketika seluruh persediaannya itu belum terjual. Jadi tadi kan PT Palapa di sini harga pokoknya itu 6 juta dijual ke PT Samudra 10 juta. Tetapi sampai dengan akhir periode 31 Desember ternyata persediaannya PT Samudra ini belum terjual. Jadi 10 jutanya yang sudah dibeli itu belum terjual. Maka untuk penyusunannya bisa teman-teman lihat dari tabelnya. Di sini untuk PT Palapa sendiri kan terjadi transaksi tadi. Penjualan ke PT Samudra 10 juta, beban pokok penjualannya 6 juta sehingga laba kotornya 4 juta. Sedangkan dari sisi PT Samudra di sini kosong karena tadi persediaan yang sudah dibeli itu belum terjual. Sehingga di sini belum ada transaksi yang terjadi terkait dengan persediaannya. Sehingga nanti untuk konsolidasinya berarti tinggal transaksi yang ada di PT Palapa atau PT induknya. Jadi kita eliminasi penjualannya. Penjualan di sini kan transaksi antara PT Palapa sama PT Samudra. Di mana PT Palapa kan menjual persediaannya ke PT Samudra sebesar 10 juta. Sehingga karena ada transaksi dari kedua belah pihak ini sehingga kita eliminasi transaksi penjualannya 10 juta. Kemudian yang selanjutnya untuk beban pokok penjualannya, karena di sini PT Samudra itu belum menjual persediaan, maka untuk beban pokok penjualannya yang harus kita eliminasi yaitu sebesar 6 juta. Beda dengan yang sebelumnya di slide sebelumnya tadi, ketika persediaannya itu semuanya terjual, maka yang dijadikan dasar untuk eliminasi adalah beban pokok penjualan dari PT Samudra. Sehingga ketika PT Samudra sudah beli, kemudian dijual lagi, beban pokok penjualannya itulah yang harus kita eliminasi. Beda halnya dengan yang skenario yang kedua, karena persediaannya itu belum terjual, berarti di sini kan belum ada beban pokok penjualan untuk di kolomnya PT Samudra, sehingga nanti yang akan kita eliminasi adalah beban pokoknya dari PT Palapa, yaitu sebesar 6 juta. Sehingga untuk jurnal eliminasinya penjualannya itu 10 juta, kemudian di bagian debit, kemudian di bagian kreditnya ada HPP, harga pokok penjualan, harga asli persediaannya itu adalah 6 juta dan juga persediaannya berkurang 4 juta. Jadi nanti untuk di laporan konsolidasian persediaannya itu kita kurangkan senilai 4 juta karena antara induk sama anak kan tidak boleh ada untungan di sini, sehingga karena memang harga aslinya itu 6 juta ya udah kita catat di persediaan itu ya 6 juta. Sehingga karena di sini sudah terlanjur sebelumnya PT Samudra nyatetnya itu 10 juta, sehingga nanti ketika menyusun laporan konsolidasi persediaannya kita kurangkan yang semula sudah dicatat PT Samudra sebesar 10 juta, maka kita eliminasi sebesar 4 juta, sehingga untuk persediaan akhir konsolidasian itu adalah sebesar harga aslinya yaitu 6 juta. Selanjutnya yaitu skenario ketiga, ketika sebagian persediaannya itu terjual. Jadi kalau skenario 1 tadi kan ketika seluruhnya sudah terjual,
Skenario kedua ketika belum terjual sama sekali terkait dengan persediaannya. Dan skenario yang ketiga ketika sebagian dari persediaannya itu sudah terjual. Jadi sama tadi, PT Palapa menjual ke PT Samudra 10 juta dan dari persediaan yang dibeli ini dijual ke perusahaan lain yang tidak termasuk non-afiliasi, yaitu sebagian, yaitu sebesar 75%-nya saja, itu dengan harga 12 juta. Maka di sini kita tahu, dilihat dari kolomnya PT Palapa, penjualannya 10 juta padahal harga aslinya 6 juta, berarti di sini PT Palapa untung 4 juta. Selanjutnya untuk PT Samudra sendiri penjualannya tadi sebesar 12 juta, sedangkan untuk beban pokok penjualannya sendiri yaitu sebesar 7.500.000. 7.500.000 ini diperoleh dari mana? Ingat, karena tadi persediaan yang terjual itu hanya 75%, sedangkan harga pokok penjualan aslinya itu kan 10 juta. Jadi PT Samudra kan belinya dari PT Palapa kan harganya 10 juta. Sehingga seharusnya kalau terjual semua, maka beban pokok penjualannya di sini kan 10 juta. Berhubung di sini yang terjual itu hanya 75%, sehingga beban pokok penjualannya di sini adalah 75% dikalikan dengan 10 juta, sehingga ketemu beban pokok penjualannya yaitu sebesar 7.500.000. Sehingga di sini laba yang diperoleh PT Samudra yaitu sebesar 4.500.000. Sehingga kalau disusun konsolidasian sebelum kita eliminasi, berarti kita tinggal jumlahkan penjualannya PT Palapa ditambah dengan penjualannya PT Samudra. 10 juta ditambah 12 juta sama dengan 22 juta. Begitupun untuk yang beban pokok penjualan dan juga laba kotornya, tinggal kita jumlahkan. Dan berhubung di sini kembali lagi karena tadi harus kita eliminasi karena menjadi satu kesatuan ekonomi, maka transaksi-transaksi yang terlibat atau terkait dari dua perusahaan ini itu harus kita eliminasi. Apa saja transaksinya? Dannya yaitu sebesar 10 juta harus kita eliminasi. Jadi penjualan yang terjadi antara PT Palapa sama PT Samudra sebesar 10 juta itu harus kita eliminasi. Kemudian beban pokok penjualan yaitu sebesar 9 juta. 9 jutanya diperoleh dari mana? Karena kan beban pokok yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi itu harusnya hanya sebesar 4.500.000. Jadi 4.500.000 di sini itu diperoleh dari 75% barang yang terjual dikalikan dengan harga pokok dari persediaan aslinya yaitu 6 juta. Sehingga seharusnya konsolidasi dalam laporan konsolidasi beban pokok penjualannya di akhir itu adalah 4.500.000. Padahal untuk sebelum konsolidasi itu kan harga pokok penjualannya itu 13.500.000, sehingga 13.500.000 dikurangi dengan 4.500.000 sehingga ketemu eliminasinya yaitu sebesar 9 juta. Jadi 9 juta inilah yang harus kita eliminasi. Jadi dari yang semula 13.500.000 kita eliminasi 9 juta sehingga nanti di laporan konsolidasinya untuk beban pokok penjualannya yaitu sebesar 4.500.000. Jadi yang 1 juta itu adalah keuntungan atas penjualan yang mana belum direalisasikan, sehingga dieliminasi, nanti akan dieliminasi dengan mengurangi dari akun persediaannya. Jadi nanti untuk akun persediaannya di laporan konsolidasi itu akan berkurang sebesar 1 juta tadi. Karena 1 juta itu adalah keuntungan atas penjualan yang mana belum terrealisasi. Baiklah, tadi kita sudah belajar terkait dengan transaksi persediaan untuk beberapa skenario. Sekarang kita masuk ke penyusunan terkait dengan laporan konsolidasiannya. Misalkan di sini diketahui terkait dengan neraca saldo dua perusahaan, yaitu ada perusahaan Nusantara dan juga perusahaan Andalas per 31 Desember 2020.
Jadi ini sudah laporan keuangan akhirnya, dan teman-teman diminta menyusun laporan konsolidasi berdasarkan informasi tambahan yang ada di sebelah kanannya di sini. Bisa teman-teman lihat di sini ada akun-akunnya. Di sini ada akun akumulasi penyusutan dan juga akumulasi amortisasi. Apa sih bedanya? Jadi istilah penyusutan atau depresiasi untuk aset tetap itu dikenal dengan istilah yang namanya depresiasi. Jadi penyusutan untuk aset tetap itu dikenal dengan istilah yang namanya depresiasi. Sedangkan untuk amortisasi itu adalah penyusutan untuk aset tidak berwujud. Jadi beda pada objeknya. Kalau yang depresiasi objeknya adalah aset tetap, sedangkan kalau amortisasi itu adalah objeknya adalah aset tidak berwujud atau intangible asset. Kalau teman-teman lihat dari neraca saldonya di sini ada aset tidak berwujudnya, yaitu ada merek dagang, sehingga akumulasi amortisasi yang dimaksud di sini itu adalah penyusutan untuk merek dagangnya di sini. Bisa teman-teman lihat di sini terkait dengan neraca saldonya. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada informasi tambahan. Jadi ceritanya PT Nusantara itu membeli 75% saham dari PT Andalas. Berarti di sini Nusantara itu adalah parentnya, sedangkan Andalas adalah subsidiarinya. Pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 900 juta. Jadi karena dia belinya itu cuma 75%, itu harganya 900 juta. Berarti sisanya masih ada 25% itu adalah kepemilikan non pengendali, di mana nilainya itu sebesar 300 juta. Kalau teman-teman lihat dari neraca saldonya di sini untuk PT Andalas sendiri itu kan struktur modalnya terdiri dari saham biasa 800.000 dan juga saldo laba atau laba ditahan 400 juta. Tadi 800 juta dan juga 400 juta, sehingga total struktur ekuitasnya itu adalah 1,2 miliar. Tadi kita bisa lihat di sini apakah si Nusantara itu membelinya itu sama dengan nilai tercatat ekuitas atau lebih dari nilai tercatat ekuitas. Karena kalau lebih berarti nanti ada goodwill-nya. Karena di sini itu belinya 75%, tinggal teman-teman kalikan 75% dikalikan dengan nilai tercatat ekuitas dari PT Andalas, di mana tadi nilai tercatat ekuitasnya adalah 1,2 M. Karena tadi saldo labanya 400 juta dan juga saham biasanya 800 juta, sehingga 75% dikalikan 1,2 M itu sama dengan 900 juta. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya PT Nusantara itu membeli sahamnya PT Andalas itu sesuai atau sama dengan nilai tercatat ekuitasnya, sehingga tidak ada goodwill dalam transaksi ini. Kemudian dari sisanya tadi, karena nilai totalnya kan 1,2 M, sedangkan 900 jutanya itu dibeli sama PT Nusantara, berarti sisanya 300 juta di sini dimiliki oleh perusahaan lain selain dari PT Nusantara. Makanya di sini ditulis kepentingan non pengendali. Jadi perusahaan yang non pengendali dalam hal ini yaitu senilai 300 juta. Kemudian informasi tambahan yang kedua di sini, ternyata selama tahun 2020 PT Andalas itu memperoleh laba sebesar 200 juta. 200 juta ini diperoleh dari mana? Bisa teman-teman lihat dari neraca saldonya. Ingat, berarti kalau laba itu kan penjualan dikurangi dengan beban-beban. Jadi bisa teman-teman lihat di neraca saldonya, penjualannya PT Andalas itu kan 875 juta. Jadi 875 juta ini kita kurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan PT Andalas, sehingga nanti ketemu labanya sebesar 200 juta. Begitupun untuk PT Nusantara. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari tahu terkait dengan labanya PT Nusantara untuk periode 31 Desember, tinggal teman-teman kurangkan saja penjualan. Di sini ada 4,8 M. Kemudian ada juga bagian labanya 90 juta. Kita kurangkan dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh PT Nusantara, sehingga nanti bisa teman-teman ketahui berapa sih
laba dari PT Nusantara untuk 31 Desember 2020. Kemudian di sini diketahui juga bahwasanya PT Andalas membagi dividen sebesar 50 juta. Bisa teman-teman lihat dari neraca saldonya di bagian dividen di sini memang benar yaitu 50 juta. Sedangkan untuk PT Nusantara di sini dia mengeluarkan dividen sebesar 300 juta. Selanjutnya ternyata dalam transaksi selama tahun 2020 itu PT Nusantara pernah melakukan penjualan persediaan kepada PT Andalas yaitu sebesar 100 juta. Jadi ini adalah penjualan dari induk ke anak. Berarti transaksinya adalah transaksi downstream atau transaksi hulu. Di sini nominalnya 100 juta padahal harga aslinya itu cuma 40 juta. Berarti di sini ada untung yang diperoleh PT Nusantara sebesar 60 juta. Kemudian sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ternyata persediaan yang diperoleh PT Andalas itu belum terjual sama sekali. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun terkait dengan laporan konsolidasi untuk 31 Desember 2020. Langkah pertama, berarti teman-teman harus mengidentifikasi terlebih dahulu dari informasi tambahan yang diperoleh tadi. Yang pertama, yaitu tadi kan PT Nusantara itu kan membeli 75% saham dari PT Andalas. Berarti untuk pencatatan 1 Januari 2020 kita bisa tahu bahwasanya investasi awal yang dilakukan PT Nusantara itu adalah sebesar 900 juta. Sehingga di sini pada tanggal 1 Januari PT Nusantara akan menyusun jurnal yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian debit, sedangkan pada bagian kreditnya kas, karena tadi dia membeli berarti dia mengeluarkan uang yaitu sebesar 900 juta. Kemudian ternyata selama tahun 2020 itu PT Andalas memperoleh laba sebesar 200 juta. Sehingga karena kita kesepakatan pakainya metode equity, masih ingat kalau metode equity berarti ketika anaknya itu laba maka akan menambah investasi. Sedangkan kebalikannya ketika anak perusahaan itu rugi maka akan mengurangi investasi. Begitupun ketika anak perusahaan itu membagikan dividen berarti juga akan mengurangi investasi. Itu patokan yang harus kita pahami terkait dengan metode equity. Berarti kalau kembali lagi ke soal di mana tadi PT Andalas itu kan memperoleh laba sebesar 200 juta. Sehingga berarti di sini karena kita pakai metode equity, berarti kita akan mengklaim hak dari PT Nusantara atas labanya PT Andalas. Karena ingat tadi PT Nusantara itu hanya membeli 75% saham PT Andalas, berarti dari laba 200 juta ini, PT Nusantara hanya berhak mengklaim sebanyak 75%-nya saja. Berarti 75% dikalikan dengan 200 juta, ketemu 150 juta. Jadi dari 200 juta labanya PT Andalas, haknya PT Nusantara itu hanya 150 juta. Sedangkan 50 jutanya yang lain itu adalah hak dari pengendali atau hak dari pemegang saham minoritas. Berarti kita tinggal jurnalkan untuk eliminasinya. Karena laba itu menambah, berarti investasinya bertambah. Investasi bertambah itu di sisi debit. Sehingga di sini di debitnya bertambah investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta. Sedangkan untuk kreditnya bagian laba PT Andalas sebesar 150 juta. Kemudian sama juga untuk dividennya. Di sini PT Andalas itu membagi dividen 50 juta. Berarti dari 50 juta dividen yang dibagikan PT Andalas, haknya PT Nusantara itu hanya 75%. Berarti tinggal kita kalikan sama seperti yang bagian laba tadi. Tinggal kita kalikan 75% dikalikan dengan dividennya 50 juta, sehingga si PT Nusantara itu hanya berhak mendapat 37,5 juta.
Selanjutnya kita beralih ke informasi tambahan yang ketiga tadi. Ternyata diketahui pada selama tahun 2020 PT Nusantara itu pernah melakukan penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta. Padahal harga asli dari persediaannya itu hanya 40 juta. Berarti di sini PT Nusantara itu jualnya 100 juta, padahal harga asli barangnya itu cuma 40 juta. Berarti di sini PT Nusantara itu memperoleh untung sebesar 60 juta. Karena di poin keempat tadi di informasi tambahan bahwasanya sampai dengan 31 Desember itu ternyata persediaannya itu belum terjual, maka persediaannya itu kan masih ada di PT Andalas. Berarti di sini karena belum ada transaksi penjualan terkait persediaan, maka untuk kolomnya PT Andalas di sini masih kosong. Berarti untuk eliminasinya tinggal kita keluarkan saja terkait dengan transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu penjualan, yaitu sebesar 100 juta kita eliminasi. Kemudian ada juga beban pokok penjualan, di mana beban pokok penjualannya itu adalah 40 juta. Sedangkan persediaan di sini untungnya di sini itu adalah 60 juta. Sehingga nanti ketika menyusun laporan konsolidasi, jumlah persediaannya itu harus kita eliminasi sebesar 60 juta. Kenapa? Karena harga aslinya itu cuma 40 juta. Kan kita sudah satu kesatuan, berarti sudah tidak ada untung di antara kita. Berarti kita harus pakainya harga aslinya. Harga aslinya kan 40 juta. Sehingga nanti untuk menyusun laporan konsolidasi, persediaan yang sudah dicatat oleh PT Andalas sebesar 100 juta, kita kurangi 60 juta. Karena nanti untuk persediaannya itu kita akui hanya sebesar harga nilai buku aslinya, yaitu 40 juta. Karena di sini kita bukan kepemilikan penuh, ada 25% hak minoritas yang harus kita juga perhitungkan ketika nanti menyusun laporan konsolidasi. Maka langkah pertama kita harus menentukan berapa sih perubahan investasi yang sudah dilakukan oleh PT Nusantara. Jadi di sini awalnya itu kan PT Nusantara tadi membeli 75% sahamnya PT Andalas seharga 900 juta kan ya. Kemudian ternyata tadi selama satu tahun 2020 itu PT Nusantara berhak atas laba PT Andalas sebesar 150 juta. Berarti di sini nilai investasi kita bertambah 150 juta. Kemudian PT Andalas itu membagikan dividen, padahal kalau kita pakai metode equity, dividen itu akan mengurangi investasi. Berarti di sini nilai investasi kita berkurang sebesar dividen yang kita dapat, yaitu 37.500.000. Sehingga nilai investasi kita yaitu menjadi 1.012.500.000 rupiah. Tetapi karena tadi ada penjualan, di mana penjualannya tadi si PT Nusantara kan ngambil untung 60 juta dari anaknya, sehingga 60 jutanya itu harus kita eliminasi karena nggak boleh, PT Nusantara nggak boleh mencatat transaksi antara kedua belah pihak. Jadi PT Nusantara nggak boleh ngambil keuntungan 60 jutanya tadi, sehingga harus kita eliminasi, harus kita kurangkan dari nilai investasi kita. Jadi nilai keuntungan dari penjualan persediaan itu atau keuntungan tadi itu keuntungan belum terrealisasi harus kita kurangkan dari nilai investasinya, sehingga di sini nilai investasi kita berkurang sebesar 60 juta. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 seharusnya saldo akhir investasi kita itu adalah 952.500.000. Setelah kita cek di neraca saldo 31 Desembernya, ternyata sudah benar bahwasanya investasi pada PT Andalas itu dicatat sebesar 952.500.000. 952.500.000 ini kan nilai investasi untuk kepemilikan 75%.
Jangan lupa di sini ada kepemilikan minoritasnya 25%, juga harus kita perhitungkan ketika nanti PT Nusantara menyusun laporan konsolidasi. Di sini diketahui untuk yang kepemilikan non pengendali, pada soal di awal tadi kan diketahui bahwasanya nilai wajar dari kepentingan non pengendali itu awalnya adalah sebesar 300 juta. Jadi 1 Januari nilai awalnya tadi kan 300 juta. Kemudian ada bagian laba dari PT Andalas. Tadi kan PT Andalas itu laba 200 juta. 150-nya itu diklaim sama PT Nusantara, berarti sisanya 50 ini adalah haknya untuk pemegang saham minoritas. Kemudian begitupun dengan dividen. Dividennya tadi 50 juta, tetapi diklaim sama PT Nusantara haknya itu 37.500.000, berarti sisanya 12.500.000 itu adalah hak untuk pemegang saham minoritas. Sehingga saldo akhir dari nilai investasi untuk pemegang saham minoritas yaitu 25% di sini adalah sebesar 337.500.000. Selanjutnya, setelah menentukan nilai investasi, kita menentukan perubahan terkait dengan laba ditahan, baik itu dari PT Nusantara dan juga PT Andalas. Bisa teman-teman lihat dari neraca saldonya per 31 Desember, itu saldo laba untuk PT Nusantara di situ tercatat 1,5 miliar. Kemudian ditambah dengan laba dari PT Nusantara, di mana laba PT Nusantara ini bisa teman-teman peroleh dari neraca saldonya, yaitu penjualannya 4,8 M ditambah 90 juta, kemudian dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh PT Nusantara, sehingga nanti ketemu labanya PT Nusantara untuk tahun 2020 itu adalah sebesar 690 juta. Kemudian untuk dividennya juga bisa teman-teman lihat dari neraca saldonya bahwasanya PT Nusantara itu membagikan dividen sebesar 300 juta, sehingga saldo laba atau laba ditahan untuk konsolidasinya nanti yaitu sebesar 1.890 juta. Begitupun untuk saldo laba dari PT Andalas juga harus kita hitung lagi, yaitu pada awalnya di neraca saldo 31 Desember di situ kan saldo laba PT Andalas itu kan 400 juta. Kemudian ditambah dari labanya dia sendiri, PT Nusantara itu tadi punya laba 200 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen yang dibayarkan oleh PT Andalas, sehingga saldo laba PT Andalas untuk laporan konsolidasinya nanti itu adalah sebesar 550 juta. Selanjutnya tinggal kita susun kertas kerja konsolidasiannya. Di sini misalkan kita menyusun terkait dengan laporan posisi keuangannya, sehingga kita tinggal mengambilkan datanya dari neraca saldo 31 Desember 2020 tadi. Tetapi yang berbeda di sini yaitu adalah saldo laba. Saldo laba yang dipakai yaitu terakhir perhitungan kita pada slide sebelumnya. Berarti untuk PT Nusantara saldo labanya itu bukan lagi 1,5 M tetapi 1,89 M. Begitupun dengan PT Andalas, berarti nanti saldo labanya menjadi 550 juta. Untuk terkait dengan nilai asetnya, teman-teman nggak perlu menghitung karena di sini neraca saldonya itu sudah per 31 Desember 2020, sehingga teman-teman itu hanya perlu memperhatikan terkait dengan tadi transaksi persediaannya, kemudian menghitung nilai investasi untuk pemegang saham minoritas sama saldo laba untuk entitas induk dan juga entitas anak. Jadi nggak perlu untuk menentukan nilai asetnya, perubahan terkait dengan nilai asetnya, karena di sini laporan keuangannya itu sudah laporan keuangan 31 Desember. Jadi tinggal kita masukkan akun-akun
yang ada pada neraca saldo untuk laporan posisi keuangan. Di sini kita masukkan. Kemudian untuk kolom konsolidasinya seperti biasa tinggal kita jumlahkan, jadi kas dari PT Nusantara ditambah dengan kas dari PT Andalas menjadi totalnya 1.687.500 di laporan konsolidasinya. Kemudian yang berbeda di sini adalah yang persediaannya. Karena tadi persediaannya aslinya PT Nusantara itu kan belinya 40 juta. Tetapi dijual ke PT Andalas 100 juta. Berarti di sini ada untung yang diambil oleh PT Nusantara 60 juta. Padahal kalau ini transaksi satu kesatuan entitas tidak boleh dong ngambil untung di anak perusahaannya, sehingga persediaannya itu kita kurangkan sebesar 60 juta. Karena tadi kita sudah satu kesatuan entitas, berarti tidak boleh ada transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga sama-sama satu kesatuan. Jadi persediaannya untuk akun persediaannya harus kita kurangkan sebesar keuntungan yang sudah kita ambil tadi, yaitu 60 juta. Sehingga untuk persediaannya sendiri 650 juta ditambah 400 juta dikurangi dengan 60 juta, sehingga untuk dikonsolidasiannya itu sebesar 990 juta. Kemudian yang kita eliminasi yang kedua yaitu adalah eliminasi terkait dengan akun investasi pada PT Andalas, sehingga kan sudah jadi satu kesatuan, sehingga tidak ada lagi investasian. Jadi kita eliminasi di sini sebesar nilai nominalnya tadi 952.500.000, sehingga di sini untuk akun investasi itu kosong. Begitupun untuk selanjutnya nanti tinggal teman-teman jumlahkan seperti biasa. Jadi untuk akun di Nusantara dan juga akun di Andalas tinggal teman-teman jumlahkan. Kemudian untuk yang eliminasi selanjutnya, karena tadi 900 investasinya tadi kan terdiri dari saham biasa dan juga saldo laba, sehingga saham biasa dan juga saldo labanya ini juga harus kita eliminasi. Jadi kita buang di sini. Jadi untuk laporan konsolidasi yang dicatat itu hanya saham biasa dan saldo laba dari induknya saja. Untuk anaknya tidak kita catat karena tadi sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian jangan lupa juga di sini ada kepentingan non pengendali. Karena tadi PT Nusantara itu hanya membeli 75%, berarti ada kepentingan non pengendali atau miliknya hak minoritas 25% yang harus teman-teman tetap harus dicatat dalam laporan konsolidasi. Sehingga di sini ada tambahan akun, yaitu akun kepentingan non pengendali, yaitu kita masukkan. Jadi kita tambahkan di sini kepentingan non pengendali, karena kepentingan non pengendali itu termasuk ke dalam modal. Sedangkan kalau modal itu kan bertambah itu di sisi kredit, sehingga di kolom eliminasi kita masukkan ke bagian kredit sebesar perhitungan kita pada slide sebelumnya, yaitu 337.500. Sehingga di sini di laporan konsolidasi ada tambahan akun, yaitu kepentingan non pengendali. Jadi kita tambahkan nominalnya 337.500, sehingga nanti untuk total asetnya yaitu 8.272.500.000, sedangkan total liabilitas dan juga ekuitasnya juga sama, yaitu 8.272.500. Jadi sudah balance di sini. Jadi ini adalah latihan soal terkait dengan penyusunan laporan konsolidasi ketika ada transaksi jual beli terkait dengan persediaan. Silahkan teman-teman bisa catat dan juga sambil dipahami. Nanti ketika ada yang masih bingung bisa ditanyakan di grup WA. Jadi silahkan teman-teman bisa mencatat terlebih dahulu sambil dipahami ya.